Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pasar uang. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Monica Erlina Dahi sebagai pemateri pertama dan teman saya Muhammad Hidayat sebagai pemateri kedua. A. Pengertian pasar uang. Uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat-surat berharga atau instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. B. Ciri-ciri pasar uang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. 2. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. 3. Tidak terikat pada tempat tertentu seperti hanya pasar modal. C. Ciri-ciri pasar uang. Pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. A. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal, kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. B. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang SBPU. C. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. D. Sebagai perantara dan perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. E. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. V. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk memerlukan investasi. G. Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Fungsi pasar uang terbagi menjadi 2 pihak, yaitu 1. Dari pihak yang membutuhkan dana atau modal terbagi menjadi 4, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyediakan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempat. 2. Memenuhi kebutuhan likuiditas disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. 3. Memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku. 4. Sedang mengalami kalah clearing. 2. Dari pihak yang menanamkan dana atau modal terbagi menjadi 3, yaitu memperoleh keuntungan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulatif dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya hormati Ibu dosen yang terhormat dan saya sayangi rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 3 dengan saya Muhammad Hidayat dan rekan saya Monica Erlina Dahi ingin mempresentasikan pasar uang. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Monica Erlina Dahi dengan judul peserta pasar uang. Peserta pasar uang meliputi yaitu 1. Bank-bank,
2. Yayasan. 3. Dana pensiun. 4. Perusahaan asuransi. 5. Perusahaan besar. 6. Lembaga pemerintah. 7. Lembaga keuangan dan lain. 8. Individu masyarakat. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan judul risiko pasar. 1. Risiko pasar atau market risk. Risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Kedua, risiko reinvestment, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas atau debitur. 3. Risiko gagal bayar, risiko yang terjadi akibat tidak mampunya peminjam membayar memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. 4. Risiko inflasi, yaitu pemberian pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang terimanya. Kelima, risiko valuta atau currency risk, risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. 6. Risiko politik, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil dari materi kami. Kesimpulan, pasar uang atau money market adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat-surat berharga atau instrumental finansial jangka pendek yang punya jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan beserta uang antara lain bank-bank, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga pemerintah, individu, dan lembaga keuangan lainnya. Terdapat jenis risiko investasi, instrumen pasar uang antara lain SBI, SBPU, sertifikat deposito, commercial call money, repo cash, agreement banker, acceptance, treasury bills, dan promissory notes. Pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen uang asing. Pelaku pasar uang antara lain dealer, perusahaan atau perorangan, spekulan, bank sentral, dan pialang. Jenis-jenis pasar uang valuta asing yaitu pasar spot, pasar forward, currency future, dan currency option. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita, maka dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkannya ketika yang terjadi di pasar falas. Demikian pula sebaiknya. Ya, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan dan ibu dosen. Demikianlah presentasi dari materi kelompok 3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.